Oke, kita lanjut ya. Halo? Oke, Lanjut kita Pak. lanjut ya tadi ya. Menu yang sudah Pak sampaikan tadi, menu yang pertama adalah menu new, kemudian open file. Nah, ini misalnya sudah ada filenya ya, kita langsung bisa buka. Kemudian yang fit. Nah, sebelum itu tadi ya, kita setting dulu yang sebelumnya tadi kita pastikan bahwa settingannya ini menggunakan metrik. Nah, kemudian kita cek juga di bagian sudut kanan bawah ini sudah berubah jadi ukuran metrik. Itu ya. Kemudian eh, kita pastikan juga bahwa sumbunya ini muncul. Kita tekan F9. Nah, ini muncul kan? F9. Kalau kita mau menghilangkannya F9 juga. Kemudian misalnya kita lihat job yang tadi. Ini ya. Berapa ini? 115 dikali dengan 90. Oke, coba kita masukkan. Kita pilih create rectangle. Kemudian kita klik di sini. Kita masukkan di sini. Berapa? 115. Kemudian tab 90. Nah, tampilannya seperti ini kan? Ngezoom dia tampilannya. Nah, ketika kita pilih fit, maka dia akan langsung ke tampilan keseluruhan dari gambar yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita zoom. Nah, kalau kita pilih fit ini, dia secara keseluruhan langsung nangkap ya. Menangkap secara keseluruhan gambar yang kita buat. Itulah fungsinya fit. Nah, ini tinggal lagi zoom. Ini zoom out-nya. Oke. Ya, ini kemudian yang ini tadi ada line, kemudian ada circle, kemudian ada rectangle, kemudian ada fillet. Nah, di dalam fillet ini ada chamfer. Nah, di dalam Mastercam sendiri ada proses permesinan ya. Di dalam proses permesinan ini ada passing, ini di modul juga ada ya. Di modul ini ada passing, kemudian ada kontur, kemudian ada drilling, kemudian ada pocket. Jadi ada sekitar 4 ya, ada passing, kemudian ada kontur. Kontur itu seperti yang sebelumnya ya, yang sudah pernah kalian buat. Contohnya seperti buat bingkai kemarin. Itu kontur ya, namanya kontur. Kemudian semisal kita membuat ataupun menyayat bagian dalamnya. Ini ya contohnya ya. Nah, ini passing ya, passing. Kemudian contoh yang bingkai kemarin adalah kontur. Nah, ini kontur ini. Kontur ya. Kemudian nah ini contoh pocket. Nah, ini pocket. Baru drill itu adalah bor, pengeboran. Jadi hari ini akan Pak tutorialkan terkait dengan passing dan contouring. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, ini bisa ya buatnya ya. Ini bisa kita buat untuk menentukan titik dari lingkaran ini. Kita bisa menggunakan garis line, offset line. Ini ke sini kan 20, kemudian dari atas ke bawah juga 20, kiri kanan, kiri sini adalah 23, kemudian yang kanan juga 23.
Atau langsung kita bisa menentukannya dengan menggunakan titik koordinat. Nah, misalnya di sini. Ini berapa ini kira-kira? Titik ini berapa kira-kira? Di sini. Rangga, berapa di sini Rangga? X-nya berapa, X-nya Y-nya berapa ini? X-nya 23, Y-nya 20, Pak. X-nya 23, Y-nya 20. Coba kita ya. Rectangle. Kemudian di sini ya masukkannya. Di bagian ini. X-nya 23, Y-nya 20. Enter. Nah, di situ dia. Berapa tadi circle-nya? 12,5. 12,5. Radiusnya 12,5. Kita masukkan di sini. 12,5. Atau bisa juga kita pakai tadi yang exform offset. Nah, misalnya kita masukkan di sini berapa tadi? Yang bagian atas 20, atas bawah 20 ya. Kita masukkan 20. Kita klik ini ke sini 20, ini ke sini 20. Kemudian oke. Tapi lagi offset 23. Dari sini ke sini 23, ini ke sini 23. Itu cara mudahnya ya. Tinggal lagi kita buat di sini lingkarannya 12,5. Nah, misalnya Pak pindahkan lagi ke sini. Ini di titik ini berapa kira-kira? Suriah. Nah, titik ini berapa Suriah? Yang mana, Pak? Di sini, titik ini berapa ini? X-nya berapa, Y-nya berapa di sini? X-nya itu mana? 115. X-nya itu Y-nya itu 90. Berapa? Y-nya 90 itu, Pak. Yang bukan, yang di gambar ini. Y-nya itu 50. X-nya itu 70. Nggak lihat Y-nya dari 50. komputernya, Pak. Nah, lewat ini. Terbalik ya? Gitu. X. Y. X 70. X-nya 70. Iya. Iya. X3. X 70. Y-nya 50. Benar apa 50, Suriah? Pak, itu, Pak. Y 70. Benar tak yang lain? Nadia, Terbalik ya? Oh, bukan, Pak. 70, Pak. Astagfirullah. Nggak lihat 20-nya, Pak, itu, Pak. Lihat berapa? 50-nya, Pak. X-nya 50, Y-nya 50. Oh, salah, Ah, nambah salah. nambah gitu. X-nya itu 93. X-nya 93. 93, Y-nya Y-nya itu 70. 70. Iya. Berapa tadi? Oh, ini nggak salah ini. Berapa? X-nya X-nya 93. 93, kemudian Y-nya Y-nya 70. 70. Pas tak di situ? Nah, Miring dikit ya, Pak. Contour. berapa? 12,5. Ini ngapa tidak pas ini? Salah itu kalau, Pak. 1, 3. Nih, cuma 3 benar. Oke, Saya 3. 23. Belum, belum itu. Belum. Bentar banget ini. Oh, karena duo-duo ya kayaknya. Sebelahnya tidak sama ya.
Ini 22 ini, bukan 23. 115 dikurang dengan 93 ya. 22. Iya, Pak. Ini wajar ya agak merah. Ini hapus misalnya. Kemudian kita offset tadi 22. Ini ke sini. Nah, baru dia pas di tengah. Oke, kemudian sini 12,5. Ini bisa juga ya sih sebenarnya pakai kopi ya sama baby soda dia. Hmm. Kemudian di sini kita pakai trim. Trim. Oke, pakai trim ya. Oke. Nah, sudah ya, misalnya sudah kita gambar. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita pilih mesin tipenya. Nah, di sini kita pilih yang milling axis PMC MM MMD7. Kita pilih yang ini. Banyak sebenarnya pilihannya, tapi ini kita sesuaikan dengan VMC simulator yang kita pakai. Kemungkinan bisa dipakai programnya di VMC simulator itu. Nah, kemudian setelah itu tampil di sini ya. Kemudian kita setting stock setupnya. Kita pilih solid, bendanya kita buat solid ya. Kemudian kita blok bagian mana saja yang akan kita masukkan dalam proses pengerjaan permesinannya. Kita select corner, klik bagian awal, kemudian bagian akhir. Sekalian kita cek ya ukurannya benar atau salah. Nah, muncul ya 90, Y-nya, kemudian X-nya adalah 115, berarti benar. Kemudian Z-nya berapa itu Z-nya? Z-nya adalah 335. Kemudian kita oke kan. Oke. Z-nya berapa tadi? 35. Kemudian materialnya di sini ya, untuk ngecek materialnya ya di tool setting, kemudian di sini kita pilih yang aluminium. Banyak untuk pilihannya, ada stainless, ada aluminium, kemudian kaseran. Nah, ini kita sesuaikan saja. Kemudian kita pilih mesin tipenya. Kita pakai yang milling apa? Oke, sudah tadi ya, mesin tipenya adalah yang ini. Kemudian selanjutnya adalah proses pengerjaannya yang kita pilih. Jadi proses pengerjaan yang akan kita lakukan adalah passing, kemudian kontur. Nah, kita pilih toolpad, kemudian kita pilih passing. Nah, ini nanti ketika kalian buat program ya, buat ini nama kalian masing-masing ya. Misalnya Rudy ya. Kamu buat di sini untuk enter new NC name-nya. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Yang lebih simple ini chaining ini sebenarnya fungsinya untuk
memilah ya, memilah bagian mana yang akan kita lakukan proses penyayatannya gitu ya. Kalau chain ini kita klik satu kali dia sudah ngeblok secara keseluruhan. Berbeda dengan misalnya partial, kemudian single. Nah, ini harus satu-satu kita klik sini misalnya. Kemudian klik bagian sini. Nah, itu secara single atau partial. Kalau yang ini, chain ini dia hanya satu kali saja kita kliknya. Sudah langsung mengunci arah dari pergerakan ataupun proses penyayatan benda tersebut. Kemudian oke. Nah, masuk ke sini. Yang paling banyak nanti adalah men-setting ini ya. Kemudian kalian akan banyak nanti menganalisis, melihat misalnya perbedaan-perbedaan, misalnya cut parameternya kita ubah, kemudian misalnya depth cut-nya kita ubah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi banyak-banyak dicoba ini, kira-kira apa yang menjadi pembedanya gitu ya. Nah, di sini di tool-nya ini kita menggunakan tool diameter 20, yaitu flat flat head mill. Kemudian kita ubah aja di sini tool nomor berapa, tool nomor 1 misalnya. Kemudian kalau kita ingin pilih mata sayap yang lainnya ya, ukuran yang lainnya, kita pilih select library tools. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan yang kita gunakan gitu ya. Misalnya ini yang diameter 10. Nanti akan terpanggil dia yang 10 sini. Kemudian pakai yang 20 misalnya. Flat head mill yang 20. Nah, ini misalnya. Ini yang 20 nomor 1 misalnya kita buat. Ini nomor 2. Oke kan dulu gitu ya. Kayak gini dulu ya. Kemudian oke. Ini satu ya. Kemudian cut parameternya untuk stylenya ya bisa kita pakai yang one way, bisa pakai yang zigzag. Ini zigzag ya. Kemudian one pass atau dynamic. Nah, itu terserah. Coba kita pakai yang zigzag dulu ya. Kemudian lanjut. Nah, yang paling penting adalah di setting di sini adalah cut parameter, kemudian depth cut-nya. Nah, depth cut ini adalah step by step pemakanannya ke bawah. Nah, kita lihat di situ depth cut-nya berapa. Ini di sini kalau kita lihat 5 mili. Depth cut-nya berapa? 5 mili. Berarti misalnya kita maksimal fogging-nya adalah proses penyayatannya adalah misalnya 1 mili maksimalnya. Maksimal turunnya 1 mili, kemudian turun lagi 1 mili. Kira-kira berapa kali tuh? Kalau totalnya tadi ada 5 mili, sedangkan maksimal stepnya adalah 1. Nah, pergerakan ke bawah itu kira-kira berapa kali dia? Halo? Amin Rais ada? Iya, Pak. Berapa kira-kira? Tuh, apa ya? Tadi untuk Z-nya kan, nah ini 5 kan? Kedalaman pemakanannya ada 5. Kemudian di sini kita setting dia per stepnya itu adalah step by step pemakanannya adalah 1. Nah, kira-kira turunnya dia berapa kali hitungannya kalau kalau misalnya kalau misalnya totalnya yang kita sayat adalah 5 mili kedalamannya. Berapa kali stepnya ini? Nah, lewat. Nadia Putri, berapa Iya, Nadia? Pak. Apa tadi, Pak? Nah, misalnya kedalamannya tadi ini ya.
Kedalamannya tadi ini 5 mili kan. Kedalaman kita akan melakukan kontur itu misalnya 5. Nah, stepnya berapa kira-kira di sini? Nah, ada nyambung ya. Bisa diikuti tidak ini? Nah, ini coba kita jalankan ya. Nah, ini tampil nggak? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Ini kita jalankan ya. Nah, ini yang untuk zigzag ya. Nah, ini untuk zigzag proses passing atau ngepres bagian mukanya ya. Kita ratakan dulu misalnya bagian bendanya ini. Oke, sudah selesai. Nah, tinggal lagi yang harus kita perhatikan adalah tadi terusnya kita pakai yang 20, kemudian stylenya adalah zigzag atau bisa juga di sini one way misalnya, Pak, ubah one way ya. Kemudian ini depth cut-nya maksimal proses penyayatannya ke bawah itu adalah 1. Maksimal step by stepnya ya, turunnya 1. Kemudian linking parameternya. Nah, depth-nya, kedalaman pemakanannya adalah 3. Berarti kalau ini 3, step by step-nya tadi adalah 1, otomatis dia 3 kali kan turunnya kan? Karena step-nya tadi 1 kali, sedangkan kedalamannya adalah 3 kali. Step-nya 1 kali, depth-nya 3 kali. Berarti, nah kita coba kita cek ini. Nah, ini yang one way ya. Pak, setting one way tadi. Nah, ini yang one way. Nah, ini 1 kali. Nah, ini 2 kali. Nah, ini 1 kali step itu kan 1 mili tadi. 1 kali step ini adalah 1 mili. Jadi berapa step tadi? 2 ya. Nah, 3. Oke, Pak, kembalikan ke zigzag ya. Nah, setelah itu proses yang selanjutnya adalah kita kontur. Kemudian kita pilih toolpad lagi, kemudian kita pilih kontur. Kemudian masih pakai yang chain, kita klik bagian yang dalam ini ya. Nah, dia langsung nge-chain secara keseluruhan. Kemudian oke. Kemudian kita pilih toolsnya, kita pakai tools yang 10. Nah, sebelum itu ya, ini kita buat 10 ya. Ini tadi ada radius di sini kan. Di sini ada radius kalau kita lihat gambar. Nah, ini ya. Radiusnya adalah 5. 5. Sebenarnya boleh kita buat pakai fillet ya, fillet kemudian 5, ini sudah 5, kemudian kita klik. Sebenarnya bisa juga ya tanpa kita fillet, kan sebenarnya itu sudah mengikuti mata pahat yang kita pilih kan. Misalnya mata pahat yang kita pakai adalah diameter 10. Kan secara otomatis nanti dia menyayat radius kan, berbentuk radius dia kan, walaupun tidak kita buat seperti ini desainnya. Desainnya misalnya tidak kita buat radius
Tapi untuk mata presnya kan sudah berbentuk radius maksud Pak tuh ya. Jadi tidak harus kita buat radius di sininya karena nanti mengikuti mata pahat yang sudah kita pilih. Oke, kemudian ini ya, kita pilih, kita pakai yang diameter 10, radiusnya 5 tadi kan. Kemudian kita pilih cut parameter. Nah, ini yang harus disetting ya. Depth cut-nya berapa, kemudian multipassnya berapa, kemudian linking parameternya. Nah, yang pertama kita setting dulu adalah depth cut-nya dulu. Berapa di sini kedalamannya tadi? 5 ya, sama ya. 5. Tapi tadi sudah kita ini ya, sudah kita passing sebanyak 3 tadi. Kita passing sebanyak 3. Otomatis kan nanti dia berapa? 8 jadinya kan. Nah, ini kita masukkan dulu coba di sini maksimalnya adalah tetap kita masukkan 1. Kemudian keep tool down ini maksudnya adalah ketika proses penyayatan step by step-nya itu dia langsung turun. Kalau ini tidak kita centang, dia pada saat step pertama dia langsung naik mata pahatnya. Langsung naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu kalau kita centang setelah pada saat dia proses pemakanan awal, lanjut ke pemakanan selanjutnya dia langsung turun, tidak naik lagi. Nah, itulah fungsinya dari keep tool down ini. Kemudian break ini sudah tidak usah di setting ya. Kemudian ke multipassnya. Multipassnya berapa misalnya? Kita buat 3. Spasinya berapa? Misalnya 5. Keep tool down-nya ya, jangan lupa. Kemudian linking parameternya pilih absolute semua. Kemudian minus 5. Coba kita oke kan. Oke. Nah, kira-kira ini kemakan enggak ujung ini? Ujung mana, Pak? Ke saya ujung ini. Nah, ujung ini. Tidak sih, saya. Tidak ya? Tidak kesayat ya kayaknya. Tidak, Pak. Oke. Berarti kita tambahkan di bagian multi passnya. Kita tambahkan 4. Kita regenerate. Nah, setiap misalnya ada perubahan di regenerate ya. Di refresh lah ibaratnya. Nah, ini. Muncul kan ya kan untuk alurnya kan. Berarti ini sudah dipastikan kena ini. Kemudian kita centang yang bagian kontur saja karena yang bagian kontur yang mau kita lihat proses penyayatannya. Oke, ini. Oke. Nah, ini step by step ke bawahnya kan itu berapa kali tuh? 5 kali kan? 5 kali, kedalamannya adalah 5, kemudian step by stepnya adalah 1 mili tadi kita buat kan? Oke, jadi. Nah, ini yang Pak maksud tadi ya, walaupun misalnya kita desain gambarnya tidak radius, misalnya kita buat tidak kita radiuskan ini kan, tapi nanti untuk mata pahatnya kan pasti disesuaikan dengan ini kan, radius dari mata pahat ini. Nah, ini. Kemudian coba kita centang semua ya, ini select file operation, mulai dari passing, kemudian kontur. Nah, ini passing dulu. Oke.
Nah, ini ya. Oke, nih. Oke, ini hasilnya. Tinggal lagi nanti setelah itu baru kita transfer ke G-code. Ini bagian G-code-nya. Kemudian oke. Kita simpan. Kita ekspor ke G-code-nya. Tinggal lagi kita urutkan saja ya ini. Ini kan tidak urut ya dari 100, 102. Kita urutkan. Nah, ini. Berapa programnya di sini? 449, lumayan banyak. Nah, ini. Kemudian di save. Nah, itu prosesnya ya. Proses pengerjaan facing, kemudian proses pengerjaan yang konturnya. Misal di sini kamu ubah ya, misalnya kamu ubah lagi, misalnya ini spasinya misalnya terlalu apa ya, terlalu tebal misalnya proses pemakanannya paling kita makan 5 mili. 3 mili paling ya, 3 mili. 3 mili 0,4 kan misalnya di mesin press di Palembang itu yang konvensional 4 mili diolah getar malah. Misalnya kita buat 3 di sini. Kemudian regenerate. Nah, ini terlihat ya, berarti kalau masih ada sisa kan, kita tambahkan deh jadi 5 misalnya. Kemudian regenerate. Nah, ini makan enggak dia? Coba kita running. Kalau di situ tadi masih sisa dia ya, dikit tidak kemakan dia. Nah, ini oke, kemakan ini. Aman berarti. Nah, nah, step by stepnya adalah 3 mili ini. Nah, itulah tugas kalian nanti ya di analisis. Yang penting adalah rasional ya. Misalnya jangan misalnya di sini spasinya 10 mili. Nah, berat itu mesinnya. Yang penting rasional, misalnya 3 mili maksimal. Berarti numbernya berapa kali untuk proses pergeserannya gitu ya. Kemudian depth cut-nya juga seperti itu. Depth cut ini nah misalnya tadi kan berapa? 5 kan? Di sininya 5, linking parameternya 5. Misalnya kalau kita buat misalnya di sini 0,5 juga bisa gitu ya. Nah, paling berapa kali dia? Nah, itu 0,5 itu. Nah, dikit kan? Pada saat turun ke bawahnya kan? Nah, itu 0,5. Berarti 0,5. Nah, kalikan saja dia. 5 menuju kedalaman 5 itu berapa kali berarti? 0,5 2 kali B, 1 kan masih kan? Berarti sekitar 10. Nah, itu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Silakan. Lah paham? Insya Allah, Pak.
Nah, 2 hari lagi dalam grup ini. Memang Pak Ari lagi galak nih Pak, tidak apa-apa Pak. Hadir, Pak. Nah, itu. Tinggal lagi memang nanti Pak kasih THR lah minggu-minggu ini tugasnya. Kemudian minggu depan itu kamu sudah buat job. Buat jobnya ya latihan-latihan kita kemarin ya. Buat bingkai, kemudian buat radius, buat chamfer, kemudian nanti yang terakhir ya, buat angka itu. Kamu buat di sini semua. Jadi job sheet latihan kemarin lah kita coba di aplikasi Mastercam. Kemudian kalau masih cukup waktunya, kita coba membuat job sheet yang lain gitu ya. Nah ini printnya ya. Nah ini kita open. Nah ini contoh yang buat bingkai ini tadi ya. Tracing kontur. Nah ini contoh yang bingkai. Nah ini jadi ya bingkai ya. Tinggal lagi yang Pak sampaikan tadi ya. Serasional mungkin ini. Depth cut-nya 2 misalnya. Ini berapa ini? Linking parameternya misalnya minus 10. Misalnya dirasa berat. Depth cut-nya ini 2. Kamu masukkan 1 misalnya. Kemudian multipass-nya ini. Spasinya terlalu berat misalnya 10 itu. Berarti 2. 2 kemudian kita lihat. Nah ini 2 kan kecil masih kan. Nah tambahkan berapa kali misalnya kira-kira. Misalnya 20. 10 misalnya. Nah, dengan jarak tadi 2 mili misalnya kan. Berarti ini lebih banyak untuk multipassnya. Proses pergeserannya itu kan. Nah ini masih ada sisa. Nah itu masih ada sisa ya. Bahwa masih ada sisa. Nah kita disitulah analisisnya. Berarti kita tambahkan misalnya 12. Kemudian regenerate. Nah kita masukkan. Nah habis. Nah berarti pas dia 12 atau 11. Nah tuh. Oke sampai sini. Tinggal nunggu THR-nya ini berarti ya. Baik, Pak. Oke.
Ini ya salah satu contoh ya, salah satu contoh terkait dengan proses phasing kemudian kontur. Nah, silakan nanti kalian lanjut untuk latihan eh, menggambar job sheet yang sebelumnya ya, buat bingkai sesuai dengan ukuran yang sebelumnya. Kalian samakan saja ukurannya ya untuk bingkai, kemudian untuk konturnya, untuk bingkai, untuk kontur, kemudian yang untuk radius dengan chamfer juga kamu samakan dan kamu coba di aplikasi Mastercam. Jelas ya? Baru nanti kamu Ya. coba buat inisial nama kalian kemarin, bisa tidak dibuat di Mastercam? Nah itu. Jelas ya, minggu depan libur Mas ya, berarti 2 pekan lagi berarti. 2 pekan lagi sudah ada progres. Apalagi yang ini ya, yang sudah install. Nah, yang belum install ini harapannya memang ini ya, menyesuaikan. Ya paling pas sudah kamu sini langsung ke lab multimedia, langsung buat jobnya gitu ya. Langsung diselesaikan. Kak izin Pak. Itu ya, ya. Kemarin itu Surya download dari websitenya langsung Pak. Sama apa beda Pak dia Pak? Sama. Sama yang ini Pak. Sama Pak ya? Hmm. Oke Pak.